Karena emang intinya kalau LDR tuh emang saling percaya sih. Betul, saling percaya. Lihat dia di depan, Pak, lagi dandan. Selalu perhatian kalah dengan yang selalu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai berjumpa dengan saya Pega Fauzar dan Saya Edi Santoso. Oke, kembali lagi di channel YouTube kita, yaitu di program baru. Oh, udah Baru bikin nih. Baru apa? Oke. Baru kepikiran. Karena memang ini mudah-mudahan bisa bermanfaat ya buat teman-teman semua. Kayaknya gak berfaedah. Oke, nggak apa-apa. Yang penting mudah-mudahan kalau nggak bermanfaat bisa menghibur teman-teman semuanya. Iya, jadi Gitu. kita konten santai aja sebenarnya, kita ngobrol aja sih. Nama programnya adalah Bucin. Bicara untuk Cinta. Ini bagus banget sih kayaknya. Pasti kan apa? Bang Pega, saya itu Iya. kalian penonton pasti punya cerita cintanya masing-masing. Pasti gitu kan, apa itu cinta monyet kah, cinta kadal, cinta buaya, itu banyak lah pokoknya. Cinta buaya. Gitu. Buaya. Nah, makanya kenapa kita buat program ini, supaya kita memberikan suatu wadah apresiasi kepada teman-teman semuanya. Asmara yang Gitu. yang berhasil, yang gagal, Gitu. yang mau berhasil, yang mau gagal, bentar lagi gagal, pasti ada tuh. Gitu. Dan Gitu. juga supaya teman-teman juga semuanya bisa punya pandangan dari sisi sudut pandang yang lain. Jadi jangan ngerasa kalian doang yang ngalamin gitu. Pasti Betul. di luar sana pasti ada yang pernah ngalamin. Betul. Gitu. Ya, kurang lebihnya 90% adalah hiburan buat teman-teman semuanya lah. Hiburan dari kegabutan Ya. di kala corona ini. Betul. Gitu. Oke, dan juga pasti ini mudah-mudahan bisa memberikan suatu gambaran buat teman-teman semuanya yang mau PDKT misalnya kan. Nah, nanti buat teman-teman yang punya cerita tentang cinta nih, pengalaman tentang cinta mau baik, buruk. Nah, itu silakan langsung komen. Komen nanti Atau kita DM. bacain kalau di konten selanjutnya ya. Betul. Kita bacain. Nah, buat teman-teman semuanya, biar nanti kan setiap orang punya pengalamannya masing-masing. Dan kita pasti kepo ya. Maksudnya kita Yoi. pengen tahu juga teman-teman gimana. Pasti. Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Jangan lupa subrek, Subscribe, Pak. subscribe, like dan juga share ke teman-teman semua. Ya. Semoga video ini bermanfaat dan bisa Bermanfaat. menghibur buat teman-teman semuanya. Nah, gitu. Cerita yang pertama yaitu adalah dari Bang Edi. Ceritanya Bang Edi gimana tentang cinta? Apakah berhasil? Sudah pernah berhasil nih gitu, atau gagal, atau memang ada hal lain gitu? Pernah pasti punya pacar berapa ribu? Astagfirullah. Saya orang baik, Pak. Pernah punya pacar tapi? Pernah. Jadi Pernah punya pacar Bang Edi? iya. Oh, Kayaknya jomblo banget saya. Pernah. Iya. Jadi pernah waktu itu ya kalau dibilang pacar sih ya nggak mau bilang seperti itulah. Ya deket aja, deket. Tapi udah tahapnya deket banget. Teman asmara. Teman Yo, asmara. Sedap. Gitu. Terus. Jadi waktu itu awalnya adalah kita kenal dan kita tuh deket udah lumayan lama. Sehari, 2 hari. Enggak gitu. Dan lumayan lama lah. Dan waktu itu kita sudah berniat untuk ya bisa Siap. serius gitu. Itu umur waktu itu berapa belas tahun ya? Iya, kalau gini konsepnya. Ketika kita mengalami cinta monyet, itu malah kita pengen serius. Aneh gitu ya? Aneh. Karena mungkin ada kerana kutip monyetnya itu dia. Biasa monyet pengen serius. Iya, oke, siap. Gitu, orang pengen serius gitu kan. Nah, dan waktu itu kita emang aku sih, maksudnya gua itu udah ngerasa oh ini orangnya gitu. Udah klop lah. Udah dari segi semuanya udah masuk, udah ngobrol juga udah enak gitu. Kan nanti sampai tua kan intinya cuma ngobrol kan gitu. Siap. Sorry, itu udah jalan berapa lama tuh sama si sosok itu? Sosok. Hadir. Gak gitu. Daya lumayan nggak dibilang bentar juga enggak, lama juga enggak. Oke, siap. Gitu. Nah, ya kita udah seperti itu dan kita kan pernah mengadakan event, Pak. Nah, kita pernah ada event. Nah, event salah satu event ya lumayan di Jakarta lah gitu. Siap. Dan kebetulan para LDRers, Siap. para penikmat cinta jarak jauh. Penikmat cinta jarak jauh. Itu bisa dibikin komunitas tuh, Pak. Komunitas pecinta cinta jarak jauh. Okay. Terus gitu. Itu kita LDR dan
ternyata pas audisi di salah satu kota, gitu. Siap. Di salah satu kota saya mendapat kabar, Pak. Gini, ketika wanita bilang, Mas, aku mau ngomong. Itu langsung langsung senam jantung pasti, Pak. dan ngomongnya tuh ngepret gitu. Iya. Bedanya kalau orang ngomong ngasih kabar baik Iya. agak ini beda. Itu Terus ngomong, saya mau ngasih mau ngomong serius, ibarat mau ngomong serius gitu. Siap. Dan ngemeng. Dan saya tuh orangnya gini, Pak. Kalau udah mendengar kabar yang tidak enak, saya tuh pasti ngedon. Ke distract. Jadi kebetulan lagi event, takutnya malah tidak fokus. Mending nanti aja dulu di rumah. Profesionalisme harus nomor 1 gitu. Nanti di rumah gitu. Tapi sepanjang event juga pikirin juga tuh apa nih cewek. Iya, nggak mungkin. Ini para kaum wanita juga sebenarnya sungguh ya, sekuat-kuatnya laki-laki itu pasti akan selalu ke distract. Iya, kalau pasti cewek udah ngomong serius gitu. Beneran. Mau ngomong sesuatu, iya. Mau ngomong serius. Terus. Aduh. Nah, akhirnya ya udahlah, kita pulang. Aku pulang, saya pulang. Di rumah tuh sengaja mandi dulu tuh. Mandi bersih-bersih. Biar agak seger dikit. Iya, maksudnya biar nanti event capek, pas nanti dikabarin buruk ngedon nggak jadi mandi gitu kan. Akhirnya mandi dulu, bersih semuanya. Dan itu akhirnya aku nanya tuh, nanya ke dia, mau ngomong apa? Sedap, mau ngomong apa? Minta pulsa. Kayak gitu mah gue langsung kirim gitu. Ya udah, akhirnya mau ngomong apa, ternyata dia ngomong gini, Pak. Wah, itu sih Jeng. Ntar kasih backsound. Ngomong apa? Katanya keluarganya lelaki datang ke rumah dia. Kalau kayak lelaki datang ke dia. Intinya ngelamar dia, Pak. Itu Ngelamar. pedih sih ya. Pedih. Karena dia bilang intinya ngelamar. Terus wah, itu langsung nggak hancur kan? Ya udahlah. Ngelamar akhirnya. Gue nanya tuh, Pak, diterima nggak? Gitu. Pasti gue nanya dong, karena kan posisi masih ada harapan. Iya, masih ada. Cewek gue nih. Iya. Terus masih ada harapan, pengennya sih gitu. Ternyata katanya nggak bisa nolak. Waduh, nggak bisa nolak. Karena mungkin memang itu menjadi pilihan yang berat. Karena orang tua. Jadi kebentur lagi dengan orang tua, dan mungkin dia juga sudah ingin dan mungkin yang ini teman-teman pasti ini harus tahu, maksudnya yang selalu perhatian kalah dengan yang selalu ada. Tapi kalau udah perhatian juga selalu ada, itu menang tuh, pasti udah menang. Siap. Kita yang LDR udah kacau, udah pasti milih yang di dekat gitu. Nah, dia udah mau serius, ternyata emang salah di guanya juga, mungkin gue masih santai dan ingin mapan dahulu, Pak. Gitu. Masih santai gitu. Terus? Tapi akhirnya ya udah ditinggal. Dan uniknya nih, ternyata informasi buat teman-teman, kakakku itu dia MUA, Pak. MUA. Jadi makeup artist, maksudnya makeup pengantin lah. Makeup pengantin. Nah, ternyata tanpa diduga-duga, tanpa disangka-sangka, ternyata mantanku itu ngeriasnya di kakakku. ini yang paling konyol nih. jadi udah tahu, aduh, sumpah itu radanya sumpah. Jadi malah ngeriasnya di tempat kakak. Pas lagi nikah? Pas pre-wed. Kebetulan pas pre-wed. Ngeriasnya ntar dulu, masih aku baru dengar kabar ternyata ngeriasnya di kakak gitu. Wah, ya udahlah, akhirnya denger kayak gitu udah santai, ya udahlah, beban diterima sendiri gitu kan. Siap. Berjalannya waktu, akhirnya datanglah hari-hari itu. Hari-hari yang sangat menegangkan dan juga mengerikan gitu. Ya udah, di situ pas aku kebetulan pulang kampung, Mbak.
Oh, iya. Nah, pulang kampung kan kita LDR akhirnya. Apa emang sengaja mau pengen dia lihat priwet? Enggak juga karena itu posisinya habis lebaran. Jadi iya. pas di rumah juga gitu. Nah, terus? Nah, akhirnya di situ pagi-pagi, posisi pagi-pagi. Siap. Pagi-pagi Mandi? enggak. Itu nyanyi, Pak. Pagi-pagi buka pintu nih, Pak. Cekrek. Nih. Lihat dia di depan. Pak, lagi dandan. Oh, karena di make up sama Iya, itu. sama makan gua. Iya. Dan kejadian by momen ketika lu balik kampung, dia lagi mau priwet di make upin sama kakak lu. Iya, pas Top banget itu namanya. Jackpot itu namanya. Jackpot asli. Mantap. Jadi pas buka kamar saat dia dandan, Pak, di depan kamar dandan seplak. Gua tutup lagi tuh, Oke. sengaja. Dengan efek-efek musik ting ting. Enggak, akhirnya gua tutup lagi. Oke. Saat gua beberes dulu lah biar nggak kelihatan jelek-jelek banget. Itu Emang udah jelek. nangis apa? Enggak, Oh, enggak. santai, chill. Iya. Ya udahlah. Akhirnya keluar lah. Akhirnya sengaja, Pak. Itu kan pertemuan pertama setelah dia meninggalkan saya. Oh, pertemuan pertama lagi. Iya, Oke, siap. pertemuan setelah itu. Nah, akhirnya dengan sengaja nih, gua ngambil minum, Mbak. Gua ngambil minum. Gua kasih ke dia tuh, ada temennya juga. Oh, siap. Nih. Mbak, ini Mbak Tit. Nah, sama Mbak Itu emang sengaja lu ngambil minum apa? sengaja, gue sengaja. Lu pengen ngetes gitu? Bukan ngetes, karena gue pengen ngomong sesuatu. Siap. Gua Ini pengen gentleman nih kayak gini. gentleman. Tapi set Buat momen. Gentleman ya. kalau orangnya nonton pasti dia ketawa. Iya. Karena dia juga sekarang udah punya anak. Ya udah, akhirnya ya udah. Saat gue ngasih minum, Pak. Oke. Gue ngasih minum dengan gue deg-degan tuh, gue jujur deg-degan. Oke. Nggak sok kuat, nggak sok tegar, gue deg-degan aslinya. Gue ngomong katanya, ya intinya gue minta maaf lah. Oh, siap. Gue minta maaf kalau selama ini gue punya salah sama dia, gue punya dia Hutang punya? enggak. Oh, enggak. Utang pulsa paling. Enggak, jadi intinya minta maaf kalau emang selama ini belum bisa jadi yang dia mau. Wis. Kalau bahasa kerennya pamit. Intinya goodbye. pamit. Say goodbye. Bye baby gitu. Nah, jadi kalau menurut gua nih Mas Ed gitu. Kalau hal LDR ini memang kadang menjadi hal yang sangat mengerikan, tapi juga kadang menggembirakan bagi beberapa orang lah. Gitu. Balik lagi tetap pada kepercayaannya masing-masing. Iya, karena emang intinya kalau LDR tuh emang saling percaya sih. Betul, saling percaya. Ibaratnya gini, kita kan nggak tahu dia ngapain aja gitu kan ketika jauh gitu kan. Jangan kan gitu. Saya juga pernah LDR sekitar 10 kiloan lah. LDR. itu mah beda RT. Gitu. Nah, ibaratnya kita memang harus saling percaya apalagi dalam suatu hubungan. Mungkin seperti itu gitu kan. Dan kalau memang emang sih nggak boleh ya namanya pacaran gitu. Lebih baik temenan lah. Makanya gue bilang tadi bukan pacaran kan, itu Ya. kayak deket dan Betul. tapi udah menyimpan rasa lah. Betul, ibaratnya temenan tapi kita saling memahami dan saling mengenal gitu tanpa biar nggak dua-duaan. Tapi malah bagus kalau LDR dalam hal segi agama ya. Kalau di Muslim katanya gitu biar nggak berduaan terus gitu kan. Jadi berduanya by phone aja gitu kan. Udah ngobrol gitu. Tapi kalau memang secara LDR-nya untuk ke arah yang serius gitu kan itu sangat bagus gitu. Untuk saling memahaminya tuh lebih peka lagi gitu Iya kan sih, karena ya. jauh. Nah, Jadi kalau ada apa-apa malah lebih, kalau pengalaman sih gitu, jadi lebih perhatian dan perhatiannya aja lebih dan betul. pasti lebih effortnya lebih bagus juga. Betul, gitu kan. Jadi sekali yang ketemu ya itu jadi Iya, ketika satu senang ini, gitu. nah itu kan Senang. waduh, mantap banget. Senang Itu banget. sih kalau menurut gua sih Bang Ete kembali lagi pada kepercayaannya gitu. Nah iya, nah itu dia kan dari cerita gua nih, Weh, siap. Bang Pega, maksudnya pasti Bang Pega juga punya dong. Loh banyak.